Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan inovasi kolaborasi pentahelix peningkatan kepatuhan industri rumah tangga pangan di Provinsi Papua, dan ini telah dilaksanakan dengan melibatkan 5 elemen sehingga dengan tujuan akhir untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha industri rumah tangga pangan, sehingga akan memberikan dampak terhadap meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap produksi industri rumah tangga pangan, dan dampak akhirnya juga yang lebih luas akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Papua secara umum. Manfaat inovasi yang pertama, peningkatan kepatuhan industri rumah tangga pangan akan berdampak pada keamanan, manfaat, dan mutu produk pangan olahan yang dihasilkan. Yang kedua, bimbingan teknis ke industri rumah tangga pangan akan meningkatkan kapasitas industri rumah tangga pangan untuk mengelola usaha yang lebih baik. Yang ketiga, dengan produk yang aman dan lebih berkualitas, maka industri rumah tangga pangan dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi daerah. Juga keterlibatan media meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong industri rumah tangga pangan lebih bertanggung jawab. Kami sampaikan Bapak PJ Gubernur bahwa terkait dengan kegiatan sudah kami laksanakan di Kota Jayapura, yaitu FGD dan advokasi stakeholders. Juga ada bimbingan teknis peningkatan kompetensi petugas pengawas industri rumah tangga pangan. Ada bimbingan teknis cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga untuk pelaku usaha. Juga setelah dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk industri rumah tangga pangan tersebut, dan dilakukan juga pemeriksaan ke sarana produksi industri rumah tangga pangan. Hasilnya Bapak PJ Gubernur kami sampaikan bahwa terhadap pemeriksaan sarana produksi sebelum dilakukan intervensi masih ditemukan 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari 30 sarana yang diperiksa. Namun setelah dilakukan intervensi dan pendampingan terhadap 30 sarana yang diperiksa, semuanya sudah memenuhi ketentuan. Artinya pelaku usaha sudah comply atau memenuhi terhadap ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak ada bahan berbahaya yang ada di produk industri rumah tangga pangan tersebut. Produk itu aman dikonsumsi. Namun memang dalam pengujian mikrobiologi masih ditemukan 4 produk industri rumah tangga yang belum memenuhi syarat uji mikrobiologi. Ini artinya bahwa masih perlu pendampingan lebih lanjut terhadap hygiene dan sanitasi terhadap sarana produksi, termasuk personil dan peralatan. Dan ini akan kami terus tingkatkan dan lanjutkan bersama tentunya dengan instansi terkait di organisasi perangkat daerah terkait. Bapak. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Besar POM Jayapura, terus dari MRP Ibu Iriana, kalau salah, maaf, dari Biola, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku industri, terus Bapak Ibu hadirin yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini, secara pribadi maupun secara dari atas nama pemerintah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas upaya apa yang disponsori atau difasilitasi oleh Balai POM. Karena apa? Di beberapa negara daerah masih sering banyak terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bahan baku makanan yang impactnya akan berdampak terhadap masyarakat. Harapan kami ini harus sustainable, Pak, dan menyentuh kepada seluruh setiap produk olahan makanan apapun, dan itu kita minta juga nanti mungkin clear dia masa kadaluarsanya seperti apa, karena olahan pangan itu. Terus dengan melibatkan ya dari
dari Pemprov juga nanti akan saya perintahkan untuk terlibat khususnya dari perindustrian maupun perdagangan. Jadi jangan nanti diolah, tidak laku dijual, dan memang ada pasarnya. Dan saya minta juga nanti harapan kita ada kreasi terhadap olahan-olahan produk-produk pangan tersebut, sehingga nanti memiliki daya saing maupun. Sehingga saya menganggap bahwa apa yang sudah disponsori oleh Balai POM Besar Jayapura beserta dengan pelaku-pelaku usaha itu memiliki manfaat yang sangat strategis. Yang pertama, bagi masyarakat sehat untuk mengkonsumsi. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi kalau sudah dilabeli oleh Balai POM bahwa makanan itu memang sehat, ya impact-nya atau manfaatnya itu outcome-nya yang dirasakan oleh masyarakat kita sendiri, khususnya masyarakat Papua. Terus yang kedua, dengan adanya daya olah maupun yang sudah dilakukan tadi, inovasi tadi, itu akan memiliki daya saing. Termasuk juga saya minta pelaku usaha untuk ada daya kreasi inovasi terhadap bahan olahan tersebut. Yang manfaat berikutnya juga saya akan memiliki peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dari sisi UMKM. Ya. Yang secara overall atau secara keseluruhan kita masyarakat Papua yang akan dapat manfaatnya. Kita sehat, rakyatnya sehat dan sejahtera. Ini mungkin yang bisa saya berikan tanggapan masukan terhadap upaya maupun yang dilakukan oleh Balai POM. Kami berharap tidak hanya ini, dari seluruh sektor yang menjadi leading sektornya oleh Balai POM. Ya, jangan sampai nanti ada masyarakat kita ya yang memperjualbelikan yang tidak sesuai dengan standar mutu. Ya. Jadi harapan kami mulai nanti dinas termasuk kabupaten juga untuk bisa bersama-sama berpartisipasi. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Balai POM dengan seluruh unsur yang terkait dengan hasil inovasi kolaborasi Pentahelix ini. Mengucapkan banyak terima kasih dan harapan kami sekali lagi ini berkelanjutan. Tapi berkelanjutannya itu jangan lanjut di sini lupa lagi. Tetap harus ada circle-nya. Ya, jadi time-nya itu selesai ke sini nanti balik lagi ke sini untuk momentum. Sehingga tetap terjadi kadang-kadang kan sudah ditinggal 3-4 bulan balik lagi ke aslinya. Artinya tetap. Sehingga kalau sudah ditinggal berkelanjutan tadi balik lagi. Jadi dibuat dalam bentuk circle di dalam kegiatan dan ini saya harapkan menjadi kegiatan tahunan rutin Pak ya. Itu saja sekali lagi apa yang disampaikan Bapak tadi khususnya manfaat terhadap inovasi kolaborasi ini. Mudah-mudahan sekali lagi itu akan membawa manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Papua. Itu mungkin yang beberapa hal yang bisa saya berikan tanggapan dan masukan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini berkelanjutan dan memiliki nilai manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Papua. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kata mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, selamat siang, shalom semuanya. Izin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang kami tahu serba mendadak dengan kepemimpinan beliau saat ini bisa mendukung kegiatan kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Irmanto dari BPPOM yang terus berinisiasi bagaimana kita bisa bergandengan tangan untuk masa depan orang asli Papua untuk lebih sejahtera. Dan terima kasih kepada Pak Yunus Wadilo yang mensupport kami dalam program yang sedang kami laksanakan.
Bapak Gubernur izin laporan, kami bersama BP POM sudah berjalan, banyak beberapa program yang sudah kami lakukan, diantaranya di Sarni, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan dalam waktu dekat kami akan merangkul untuk produk-produk yang memang siap untuk bisa diekspor. Begitu tadi malam Ibu berkunjung ke kakao coklat, itu dari Benin, dan kemarin kami sudah melakukan ekspor untuk 10 ton. Dan kami terus bekerja berharap dukungan dari pemerintah dalam kami bisa meningkatkan untuk pendapatan asli daerah, khususnya dari orang asli Papua sendiri. Pabrik sagu kami sekarang sudah bisa memproduksi 1 bulan kurang lebih 40 ton, dan itu terus kami berjalan dari 2019. Dan puji Tuhan BP POM bantu kami dengan begitu cepat izinnya, hanya 4 bulan sudah jadi dengan standar internasional yang memang harus kami terapkan, karena kami mengejar bahwa tidak bisa hanya biasa saja, tetapi harus bisa berdaya saing dengan produk yang ada di internasional. Dan dalam waktu dekat kami akan kirim sampel kami untuk ke Australia, Kanada, dan kemarin pertemuan dengan Duta Besar Mesir juga. Dari Mesir juga siap untuk menampung produk kami. Jadi ini bagian daripada inovasi tim Pentahelix, bagaimana kita mengkroyok bersama, kerjasama bersama, gotong royong bersama agar meningkatkan pendapatan asli daerah dan khususnya buat masyarakat asli Papua. Dan hari ini kami dibantu juga sama tim Doava yang mensupport untuk orang-orang asli Papua, advokasi bagaimana peningkatan industri mereka, dan Saga juga menampung produk-produk dari mama-mama Papua yang untuk berjualan, karena terus terang kesulitan off-taker. Dan dengan adanya tim Pentahelix ini, off-taker ada perizinan yang kurang, mana yang bisa kita bantu, benang khususnya di mana kita cari tuh solusinya. Dan puji Tuhan, sambutan dari tim yang akan dibentuk di BP POM ini sangat membantu kami sekali, dan kami berharap dukungan dari Bapak PJ Gubernur untuk kita terus bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan asli Papua. Dan besok kami izin Bapak berangkat bersama Wapres untuk melaporkan untuk masa kegiatan sagu yang terus digalakan. Dan hasil kami simposium bersama Kementerian Perindustrian dan tim Pentahelix dari Kementerian Perindustrian juga, memang sagu adalah makanan asli Indonesia. Begitu, jadi kami mendorong ini menjadi peraturan pemerintah bagaimana bisa mengangkat sagu menjadi produk unggulan. Dan puji Tuhan, semuanya dari stakeholder yang terkait mereka mensupport dan masuk dalam kebijakan nasional baik BRI, BI, OJK, dan kementerian lainnya. Jadi kami ambil contoh sampel Bangka itu hanya luas sagunya 3.000 hektar, tetapi mereka bisa mengekspor terbesar di Indonesia. Lahan sagunya hanya 3.000 hektar, tetapi pendapatan mereka dari sagu 1,4 triliun hingga 2 triliun. Kita Papua 4,5 juta hektar, tetapi untuk menjadi 20 ton, 40 ton, tarik nafas dalam-dalam. Jadi saya memang mengajak mari kita bangun, jangan tidur terlalu lama. Potensi besar, tapi hanya akan jadi potensi saja kalau tidak diolah. Pentahelix ini adalah kita bersama-sama untuk membangun Papua. Mana benang kusut yang tidak bisa kita rapikan, kita rapikan. Dan puji Tuhan Bapak Gubernur begitu sigap untuk bagaimana menanggapi hal ini. Dan terima kasih BP POM yang terus tim bekerja sama dengan kami untuk merangkul orang-orang Papua dan tidak lelah untuk merangkul saudara kami. Demikian Bapak Gubernur dari kami, terima kasih, Tuhan berkati. Aku tambah sedikit ya. Jadi terima kasih. Jadi ya memang harus kita bersatu bergandeng tangan. Itu yang penting. Jadi kalau dari pengusaha, dari kita birokrat, ya, sama tokoh masyarakat itu satu, apapun masalah, apapun persoalan itu pasti akan bisa diselesaikan. Yang pada outputnya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Outcome-nya kita ingin masyarakat itu sejahtera, sehat. Ya, jadi itu yang saya setuju dengan yang Bapak Ibu. Bagaimana kita meningkatkan income masyarakat. Bagaimana ya termasuk juga nanti dari pelaku-pelaku usaha membuat edukasi. Ya, tadi bilang 4 juta berapa hektar, tetapi tidak produktif. Termasuk juga pengolahannya, termasuk juga nanti dari Balai POM. Saya mengharapkan
Karena ini menjadi makanan pokok kita nih, kandungannya apa sih? Karena kebetulan kemarin saya berbicara masalah stunting, ya, untuk sehat itu berapa ini sih nilainya, nilai kandungannya ini untuk dimakan seseorang anak. Karena nggak mungkin kita langsung kasih beras, tapi inilah yang pas baru nanti disupport dengan makanan tambahan apa. Nah itulah ya salah satu tugas kita di sini untuk mengurangi stunting. Sehingga ibu hamil itu makannya nanti apa, dibantu dengan apa, sehingga dia bayinya sehat, dan dia akan terhindar dari stunting. Yaitu kaitannya dengan masalah hilirisasi pola makan tadi, termasuk juga produk-produk unggulan. Jadi saya sangat berharap kepada kita di sini pelaku usaha khususnya memberikan atensi untuk itu, ya. Saya memang berkeinginan dia hidup dengan damai secara beriringan, itu yang penting. Ya, pelaku usaha hidup beriringan, masyarakatnya juga sehat dan sejahtera. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terkait kegiatan kolaborasi Pentahelix ini sebenarnya merupakan kegiatan gotong royong bersama. Karena ada kementerian lembaga seperti kami itu bisa memberikan bimbingan dan arahan, Pak. Mungkin di satu sisi ada di dinas kesehatan yang memiliki kemampuan untuk pemberian dalam perizinan dan nanti untuk mengawal tidak lanjutnya pelaku usaha setelah nanti mereka diberikan izin karena kewenangan di pemerintahan kabupaten kota. Kemudian dan juga ada dinas-dinas terkait seperti perindustrian dan perdagangan, perikanan, kelautan perikanan. Mereka memiliki juga sumber daya yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Misalnya mereka memiliki kemampuan untuk memberikan hibah rumah produksi, peralatan produksi, ada bantuan-bantuan melalui pinjaman lunas seperti itu ya, dari koperasi juga. Itu bisa membantu, makanya ini kami mengajak inovasi ini untuk berkolaborasi gotong royong. Mungkin di satu sisi ada kelemahan, tapi kalau bersama-sama itu saling melengkapi satu yang lain, ya, dengan kemampuan lain-lain itu, sehingga peningkatan kepatuhan ini dan daya saing produk lokal ini bisa menjadi lebih baik lagi. Itu sebagai tambahan Bapak Bidi Gubernur kami sampaikan terkait inovasi kolaborasi Pentahelix ini. Semangat ya. Semangat.